Baiklah men, kita ini memang sebenarnya sudah beberapa hari ini mencari keberadaan di mana Supeng, Janggar dan kawan-kawannya itu memindah-mindahkan Bangre sobat ya. Jadi di Rambat ini sekarang memang posisinya sedang menyelidiki juga karena mendengar kabar bahwa mereka itu memindah-mindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita harus berpencar bagaimana caranya sobat ya. Jangan sampai kita kecolongan atau kita tertipu oleh rencana-rencana si Supeng, karena Supeng memang orang yang paling bertanggung jawab sobat ya. Supeng itu sangat betul-betul sangat diandalkan oleh Mahesa, Janggar. Jadi dia yang meracik semuanya, yang meramu semuanya. Jadi mudah-mudahan di Rambat bisa menemukan titik terang di mana mereka menyembunyikan Bangre. Karena setidaknya mereka ini pasti berkumpul sobat ya, berkumpul menyusun rencana. Karena memang beberapa hari ini juga di antara mereka itu bergantian, dia muncul, kadang Kobra muncul, lalu Supeng. Jadi tidak bisa kita sebut mereka itu bersatu karena memang berpisah-pisah sobat ya. Di Rambat sudah melalui memang ini lahan juga masih termasuk lahan tempat-tempat mereka berkumpul sobat ya. Di sini ini memang tempatnya sebetulnya ada ini men. Mereka sepertinya pernah berada di sini karena memang di sini ini ada orang bakar-bakar mungkin bermalam di sini ya. Karena memang ini arahnya menuju ke dekat sungai sobat ya. Sungai yang tempat mereka menghabisi Bangre waktu itu dilempar ke sungai. Memang inilah di lokasi hutan inilah mereka itu. Jadi mungkin Kirambat rasa ya mereka tidak jauh-jauh dari sini. Allahu Akbar. Jadi memang buat para sahabat-sahabat semua ya yang dimanapun kalian berada, semoga tetap menyaksikan video-video Bangre Lampung atau setidaknya ikut memberikan masukan jika di antara salah satu tim Bangre Lampung yang sudah menemukan jejak di mana tempat Bangre disembunyikan sobat ya. Jadi kita bisa saling berbagi informasi karena sudah beberapa hari ini memang sudah kami berkeliling mencari, bahkan kami sudah dengan cara menyekap saudara kembarnya si Bisu sobat ya. Mungkin para sahabat juga tahu beberapa hari ini pendekar Bisu yang satu itu dalam pengawasan kami ya, sekarang sedang disekap oleh Ki Slamet. Dan mungkin para sahabat juga tahu seakan-akan dia justru mempermainkan, apa memang betul-betul dia mungkin nggak sayang lagi sama saudaranya apa bagaimana, atau memang ada rencana lain di balik itu. Jadi kita harus tetap waspada, harus tetap mengatur strategi bagaimana caranya bisa menemukan Bangre Lampung. Ayo men, kita coba jalan ke sebelah sana. Yang penting kita setidaknya menemukan jejak atau titik terang di mana mereka itu sering berkumpul atau sering mengadakan ritual untuk penyiksaan Bangre Lampung. Karena memang kita juga selalu dibikin pusing dengan cara mereka berpindah-pindah sobat ya. Berpindah dari tempat ini, ketika kita sudah mulai mencium keberadaan mereka, mereka pindahkan lagi. Apalagi memang ini tempatnya sangat luas. Mungkin para sahabat lihat ya, di sinilah dulu tempat ketika Bangre dihanyutkan oleh pendekar Bisu dan Supeng sudah komplotan itu. Memang airnya sekarang sedang besar, tapi karena memang banyak cerita yang membicarakan tentang Bangre, ketika Bangre itu dilempar mungkin sudah hanyut, ternyata Bangre itu dinaikkan ke darat lagi oleh mereka sebenarnya. Itu disekap di suatu tempat. Nah, yang jadi
pekerjaan kita yaitu mencari di mana keberadaan bangre itu tetap, karena lokasinya itu memang sangat luas. Kita tidak bisa langsung mendatangi satu titik di mana bangre itu ada di situ, karena kita selalu setiap pencarian itu pasti dihadang oleh itu kurawa, entah itu kobra, entah itu tupeng. Jadi mereka itu memang sengaja memecah belah bagaimana caranya tim spiritual itu bisa terkecoh teman-teman. Karena memang mungkin inilah pencarian bangre terlama sobat ya, karena memang jejak dan titik terangnya juga belum sampai saat ini belum diketahui. Jadi mereka juga belum pernah membocorkan di mana tempatnya, hanya saja sedikit mendengar informasi dari kabar burung ya dari anak buah yang mungkin akan bicara suatu saat nanti akan diadakan pertukaran dengan Bangre Lampung itu di lahan sawit Bangre Lampung, karena tujuan mereka itu juga ingin menguasai lahan sobat ya. Jadi mungkin pikiran mereka itu sekali gayung dua pula terlampaui, itu mungkin jadi Bangre ditukar atau bagaimana dengan pendekar bisu yang satu dengan tambahan yaitu lahan Bangre Lampung semua. Itu keinginan dari Janggar dan Mahisa. Jadi mudah-mudahan kita lebih cerdik lagi, kita lebih punya strategi yang gitu lagi, karena tidak mungkin semua itu akan begitu saja diberikan oleh Bangre Lampung. Pasti ada syarat tertentu, karena memang itu hak mutlak punya Bangre Lampung, dan kita sebagai tim-timnya itu hanya bertugas mengawasi atau mengelola saja sebagai kita akan lihat akan menelusuri di mana tempat-tempat yang jelas-jelas tempat ini masih hutan sebenarnya. Jadi kita ini Kirambat sebenarnya sedang bersama kameramen, karena memang sudah beberapa hari ini Kirambat selalu sendiri. Kebetulan ini juga ingin bertemu dengan para sahabat-sahabat lain, sekalian kita mencari tempat atau mencari pikiran sebagai semua. Kita pelan-pelan saja nih. Kalau kita menemukan jejak atau apa yang kira-kira mencurigakan, kita harus hati-hati. Semakin dalam masuk menelusuri aliran sungai itu. Mudah-mudahan hari ini bisa menemukan titik terang di mana mereka menyeka Bangre Lampung sendiri bisa dengan cepat berkoordinasi dengan tim-tim yang lain. Sudah menemukan tempat seperti ini, kita bingung mengarah kemana dan gimana. Apa harus lebih masuk ke hutan mungkin, karena ini memang dalam sungai ini sobat ya. Jadi kita lebih baik menuju ke hutan yang pohon-pohonnya besar, karena mereka pernah bicara menggantung bangre di sebuah pohon yang besar. Allah, kita harus hati-hati dan jangan sampai siapa bisa melihat sesuatu, karena kita ini hanya mencari jejak keberadaan di mana mereka berasa. Biasanya di sini mereka juga banyak mata-matanya sobat. Ini lalu ini jalan stop, jalan kampung yang menuju lahan jauh.
mereka sering mengatakan itu tidak jauh dari tempat ini. Jadi harus, kalau menurut naluri atau rasa yang Kirambat rasakan, memang tidak jauh, ada getaran-getaran energi yang terasa sangat dekat sekali. Mungkin aura-aura iblis yang sengaja sudah mengintai pergerakan kita, men. Jadi harus hati-hati, karena tidak menutup kemungkinan kita ini sudah diikuti atau sudah diintai dari jauh. Pohonnya pun di sini mungkin pohon besar sekali namanya. Secara seperti yang dikatakan di beberapa waktu itu Bang Rudi, tadi pohon besar. Nah, mudah-mudahan di sini ada tempat besar. Jadi pohonnya masih besar sekali, Bang. Jadi kemungkinan mereka selalu mengatakan di bawah pohon besar, di bawah pohon besar. Mencari bahan makanan, jadi kita harus hati-hati, jangan sampai sebelum kita bersama tim-tim yang lain kita berjumpa dengan mereka. Bukan karena kita takut sebenarnya, tapi itu justru akan mempersulit pencarian kita, karena mungkin mereka langsung lapor pada teman-temannya, langsung memindahkan lagi, Bang Ri. Jadi harusnya kita ikuti, kita intip pelan-pelan ya, sambil kita menyusun strategi bagaimana caranya kita menghancurkan si bisu itu. Memang tujuan Kirambat juga tadi sebenarnya, men, bisa menemui Ki Slamet supaya kita bisa bersama tim-tim yang lain. Mudah-mudahan nanti mereka akan begitu. Karena memang hutannya lebat, masih banyak nyamuk, banyak segala macam. Pohon rindang juga. Kita sepertinya ada aura yang turunan. Memang betul, sepertinya ada pergerakan, tapi tidak asing ini, men. Ini sepertinya pendekar bisu yang satunya ini, topinya merah. Coba kita cari tempat yang enak untuk mengintai, men. Mungkin sini, lihat, men, sedang apa sebenarnya. Allah, apa betul ini bahayanya, menyempit kalau kita langsung menemuinya. Itu keselamatan kita pasti berancam juga, karena memang kita sekarang tidak bersama tim-tim yang lain. Sebenarnya berarti memang benar apa kata mereka itu di pohon-pohon yang besar. Yang mengatakan itu apa mereka sih? Allah parah.
kita cari dengan kekuatan iblis ini. Ada kenapa? Allah. Kita tidak bisa menembusnya, men. Kita bisa tetap harus kita awasi aja, men. Bagaimana caranya jangan sampai kita kecolongan atau kehilangan jejak lagi. Coba kita awasi saja dulu. Yang penting Kirambat sekarang sudah melihat keberadaan si bisu itu sobatnya. Jadi kita tetap harus mengawasi, jangan sampai kita kehilangan jejak. Tidak mungkin mereka ini sendiri di sini. Jadi kita harus awasi terus pergerakan mereka. Karena Kirambat juga tidak bisa langsung mendekat sobatnya. Aura di sekelilingnya ini sudah betul-betul tidak bisa dilalui lagi. Kita mau masuk sedikit saja sudah tenaganya menghantam tubuh, itu sudah kuat sekali. Berarti betul yang dikatakan mereka, memang Bangre itu selalu dipindah-pindahkan dari pohon besar ke tempat-tempat yang lain. Sendiri sedang apa mereka? Apakah mereka memang sedang menunggu? Karena apa? Percuma, men. Seandainya kita datangi juga, kita mau berbicara nggak bisa. Kita tidak tahu apa yang dikatakan, apa yang dibicarakan, tidak tahu. Jadi lebih baik kita intip saja, kita lihat kemana pergerakan si bisu itu, kita lihat dari jauh. Yang penting mereka itu tidak tahu, walaupun mungkin merasakan juga. Seharusnya mereka juga sudah merasakan. Allahu Akbar. Rupanya ini yang kejadian yang tapi kenapa si bisu ini sendirian? Kemana si Supeng, kemana si Jangga, si Kobra? Atau mungkin mereka sedang menunggu di mana tempat Bangre disekap. Dia sudah merasakan, dia sudah merasakan kalau ada aura-aura yang ini menghampirinya. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita terlihat oleh diri sini. Allah. Kemana tadi? Allah Akbar. Kita cepat sekali pergerakan di situ. Allah. Ternyata bisa secepat kilat itu berpindah tempat. Allah. Kita jarak pandang kita agar biar si bisu tidak bisa melihat keberadaan kita. Setidaknya kita bisa mengawasi dengan aman pergerakan si bisu. Karena tidak mungkin Kirambat sendiri langsung menemui dan langsung berhadapan dengan si bisu itu saja. Karena mungkin kemampuan si bisu memang sudah seperti dicarakan Selamat, Ompong, Bang Bek, Bang Rio juga sudah merasakan kekuatan dan ketasakannya. Suasananya sangat mencekam ini, kayunya masih besar-besar. Intinya kita jangan sampai sampai lepas kontrol kita. Kita awasi terus pergerakannya. Tenang saja, tenang saja. Dia tidak akan melihat kita. Jangan berbohong. Dia tidak akan melihat pergerakan kita, hanya bingung kan? Dia mau berbicara juga tidak bisa. Jadi kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh itu. Seandainya kita tegur juga dia tidak mungkin bisa menjawab, tidak bisa tahu apa artinya yang kita bicarakan. Hanya di sini mereka
salah lagi sahabatnya. Ini rencana mereka, jadi ingin memindah-mindahkan Bang Ray untuk memancing, untuk mengecoh tim spiritual. Tapi sepertinya mereka, si bisu ini juga agak gelisah sahabat, agak gelisah. Mungkin si bisu ini sedang memikirkan bagaimana nasib saudaranya, karena di Slamet Ompong itu juga orangnya sangat bisa kejam kalau seandainya kemarahannya memang sudah betul-betul memuncak. Allah, apa yang dilakukan itu seperti dia memuja-muja apa yang sedang dikatakan, karena memang tidak bisa bersuara, jadi kita tidak bisa mengertikan apa, mendengar kata-kata si bisu itu tidak terdengar sebenarnya. Dan mereka nih, coba para sahabatnya lihat ya, si bisu itu sedang bicara dengan siapa aja, tidak terlihat ada pergerakan lain, dia sendiri. Allah, apa yang mereka lakukan ini serba salah. Ini kita di sini harus hati-hati. Seandainya Kirambat meninggalkan tempat ini, menemui tim yang lain tanpa adanya yang mengawasi di sini, pasti kita kehilangan jejak. Jadi lebih baik kita tunggu dulu kemana pergerakan. Jika sudah menemui satu, kemana men? Kemana men? Jangan sampai kehilangan, jangan sampai kehilangan. Mereka cepat, mereka tuh berpindah-pindah karena mengecoh pergerakan kita. Memang benar-benar sebenarnya si bisu itu sudah merasakan kedatangan Kirambat saja. Oh, rupanya ada enak yang serangannya sangat tidak terduga saja. Sebenarnya si bisu sudah mengetahui keberadaan kita, sudah merasakan ada yang mengganggu keberadaannya. Untung saja ini sudah kita tutup dengan halimunan sebenarnya, jadi hanya merasakan bahwa kedatangan Allah. Sebenarnya keberadaan kita di sini sebenarnya terancam, tapi bagaimanapun kita harus tetap melakukan pengintaian ini sebenarnya. Ini yang kita khawatirkan ya, kalau mereka sudah kumpul dengan tim-timnya, dengan Supeng, dengan Janggar, apalagi ada si bisu yang satunya, lengkap sudah kekuatan mereka. Untung saja yang satu sedang ditawan oleh Slamet saja. Ya, kayak Kirambat juga merasakan bahwa sakitnya bagaimana. Mungkin pendekar bisu itu sedang merasakan bagaimana caranya untuk mengambil kembali saudaranya. Dengan cara apapun pasti akan dilakukannya. Allah. Jadi dia akan marah-marah. Inilah yang dikhawatirkan. Makanya mungkin Supeng, Janggar dengan yang lain itu nggak berada di sini karena mungkin tidak kuasa menahan kemarahannya sebenarnya, karena gagal untuk mengambil kembali saudaranya. Itu yang Kirambat pikirkan. Karena yang satu ini selalu marah-marah, selalu
ya kita tidak bisa mendengar. Sebabnya apa yang ini dalam hatinya juga kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tanya mungkin dia juga nggak tahu apa bahasa kita. Jadi apanya angin ini ya, angin ini yang membawa aura. Berbaliklah angin, karena angin yang akan membawa aroma tubuh kita. Terbawa angin, tercium oleh mereka. Walaupun mereka tidak bisa melihat, tapi justru ini berbahaya. Dia bisa membabi buta sebenarnya. Allah Akbar. Jauh sahabatnya, karena ada di sini mungkin tidak jauh, entah di pohon yang besar tadi atau bagaimana, karena ini pohonnya besar-besar sebab kita tidak bisa kalau satu persatu. Kita awasi terus bagaimana kemana arahnya dia nanti. Karena mungkin dia di sini sedang Allah. Rupanya dia merasakan nama babi buta menyerang begitu arokanya. Karena dia hanya mencium aroma dirambat aja bahwa udah ada yang ada di sekitar dirinya, itu sudah terasa. Penasaran sekali kalau seandainya hanya sekedar, kalau bukan pendekar bisu saja mungkin sudah menyambat ada. Karena ini pesan Islam juga, jangan ompong itu. Mana? Ke arah sana bukan, jangan sampai kita kehilangan titik. Ini udah memasuki kawasan lahan Bang Riki Pak yang sawitan ini. Mereka mungkin sedang bingung, sedang merencanakan bagaimana. Dia mungkin ingin mengelabui kita dengan cara berpindah-pindah atau bagaimana. Kalau kita mau langsung hadapinya itu sangat bahaya, men. Jadi kita harus kita awasi saja di mana dia berhentinya, di mana mereka markasnya. Padahal di sini ini banyak sekali. Tapi kita
bagaimana keadaan Bang Rey. Jadi kita bingung. Kita mau bicara juga nggak tahu bagaimana bahasanya. Karena nggak ada kita, nggak ada apa mereka menunjukkan di situ. Apa itu bahasanya? Karena kita sendiri juga bingung mengartikannya. Bagaimana men? Apa kita langsung ini men? Tapi keselamatan kita juga harus hati-hati men. Seandainya kita memang tidak mampu, lebih baik kita pergi saja men. Ya, ada kok dari jauh sudah. Rupanya sudah tahu kedatangan. Mana? Kami datang bukan untuk bermusuhan. Jadi, walaupun mungkin di sana tidak bisa bicara, setidaknya mendengar atau tahu apa yang Kirambat katakan. Kami hanya ingin tahu bagaimana keadaan Bang Rey. Karena kami tidak bisa bertanya secara langsung karena di sana sendirian. Bukan begitu caranya di sana. Kita bicarakan dulu baik-baik. Hanya ingin tahu keberadaannya. Apa membagi begini? Di sana harus pikirkan juga. Kami memikirkan bagaimana Bang Rey, keselamatan Bang Rey. Harusnya di sana juga memikirkan bagaimana keselamatan saudara di sana. Jadi kami ini bukan mau cari ribut. Kami hanya ingin mendengar kepastian dari sana. Seharusnya ada teman-teman di sana yang di sini yang bisa diajak. Kita tidak mampu men. Setidaknya kita harus bisa. Ingat keselamatan saudaramu. Bagi Kirambat, kalau memang mau bunuh Kirambat, tapi keselamatan saudara kau tidak akan menemukan kembali. Apa lebih tidak kau pikirkan? Kita harus hati-hati men. Bagaimana men ini men? Setidaknya memang kita harus. Allah di sana lebih baik kau tunjukkan. Jangan kau permainkan kami. Allah. Jadi kami hanya ingin tahu keberadaan saudara kami saja. Kami tidak ingin cari ribut. Kalau memang apa yang kau katakan itu Bang Rey sudah kalian bunuh, berarti saudaramu pasti akan dibunuh juga. Bisa kehilangan jejak ini men kalau begini caranya. Rupanya sudah kita ini sudah kepala kampung. Tapi setidaknya kami ingin tahu di sana keberadaan saudara kami itu seperti apa saat ini. Setidaknya Kirambat boleh lihat dulu keadaannya seperti apa.
Allah. Coba kita hadapi kita pelan-pelan. Bunuh kalau kau memang ingin membunuh. Tapi ini saudaramu tidak akan selamat. Allah. Allah. Kami bukan mencari ribut di sana pun. Jika memang masih ada sedikit rasa atau nuranimu baik dan ingin saudaramu selamat, lebih baik kita bicarakan baik-baik. Utus salah satu sahabatmu untuk berbicara dengan kami, jadi tidak perlu dengan keributan. Allah. Karena memang Kirambat tahu kesaktianmu memang luar biasa. Allah. Baiklah kalau memang kau menginginkan Kirambat pergi dari sini, tapi setidaknya Kirambat tahu keberadaan Bang Ridho di mana. Tapi kau selalu membohongi. Allah. Rasmen. Di mana Bang Ridho? Di mana kau bohongi kami lagi? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Biadab sekali. Enggak ada siapa-siapa di situ. Di mana kau sembunyikan? Ayo, lebih baik kita lebih baik kita tinggalkan. Biarkan, tunggu dulu. Awas kau. Allah.